Taslima amma ba'd. Melanjutkan dari kajian Mukhtasar Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah. Bab yang menjelaskan kepada kita cara mengatasi sifat kikir seperti yang sudah kita dijelaskan melalui kitab ini, bahwasannya sifat kikir mesti didapati pada diri setiap manusia. Hanya perbedaannya orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang tidak baik ini, mereka terhindar daripada kekikiran. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, "Wa may yuqa syuha nafsi fa ulaika humul muflihun." Siapa orang yang dilindungi, barang siapa yang dilindungi oleh Allah dari sifat kikir, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung daripada apa yang diinginkan, mesti dia akan dapatkan. Sebabnya tidak lain karena Allah melindungi hamba tersebut daripada sifat kikir, menahan dari sesuatu yang mestinya dia keluarkan namun tidak dia keluarkan, baik itu perkaranya wajib ataupun yang disunnahkan, baik itu perkaranya harta benda ataupun lain sebagainya seperti pemikiran, tenaga, bantuan dan lain sebagainya. Allah jadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan perlindungan dari Allah sehingga tidak keluar dari diri kita melainkan sifat sakha, dermawan kepada semua orang yang ada di sekitar kita daripada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang bernyawa ataupun dari kalangan manusia ataupun daripada ciptaan-ciptaan Allah lainnya. Amin Allahumma amin. Di sini Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dan memberikan solusi kepada kita bahwasannya sifat kikir itu bisa untuk setiap manusia yang pada dirinya memiliki perkara yang buruk ini untuk diatasi. Menunjukkan mengatasi daripada kalimat ini bukan menghilangkan sifat tersebut dari diri kita. Dia akan terus pada diri setiap manusia itu, sifat kikir ini seperti bersemayam. Namun bedanya seperti tadi yang sudah kita jelaskan, ada yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ini sifat yang tidak baik, tadinya tidak baik, diubah oleh Allah menjadi sifat yang mulia. Apa perubahannya? Dari kikir menjadi dermawan. Ya. Namun untuk mengatasi daripada sifat yang tidak baik ini, Al-Ghazali mengatakan kekikiran itu diantara sebabnya adalah cinta terhadap harta. Orang yang mencintai kepada harta mesti akan berat untuk mengeluarkan dari harta yang dimilikinya, padahal itu bukan miliknya. Kan yang memberikan harta adalah Allah. Semua yang ada daripada ciptaan milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang di langit, semua yang ada di bumi milik Allah. Nah, itu. Pahami hal tersebut.
Ketika Allah memberikan harta tersebut kepada setiap hambanya, di antara mereka yang Allah jadikan kaya, untuk melihat sebesar apa rasa syukur hamba ini dari kekayaan yang Allah berikan. Atau justru sebaliknya, wal'iyadzubillah, ketika Allah jadikan ini orang miskin, seberapa besar pula Allah ingin melihat dari ujian kemiskinan tersebut mereka bersabar. Atau sebaliknya, wal'iyadzubillah, mereka tidak mampu untuk bersabar. Intinya orang yang mencintai harta akan berat kepada dirinya mengeluarkan harta tersebut. Karena kalau sudah babnya cinta, maka dia akan tarassakh di dalam hati, mengakar. Dan ketika akar tersebut sudah kuat, susah, sulit untuk kita memotongnya. Ya, ada dikatakan ulama, jangan pernah jadikan kecintaan terhadap sesuatu yang di mata Allah sepele di dalam hatimu, sehingga dengan hal tersebut engkau telah mengorbankan sesuatu yang mulia yang mestinya kamu cintai. Letakkan daripada dunia dan hartamu jangan di hatimu, tapi letakkanlah dia sebagaimana dia sendiri dari ciptaan Allah, sangat rendah dan remeh dan hina, dan semua yang dikatakan hina dan remeh tempatnya bukan di atas melainkan di bawah. Emas, perak, petrol, minyak, batu bara, adakah itu perkara yang mulia? Manusianya yang mengagungkan, kitanya yang memuliakannya. Andaikan dia sesuatu yang mulia, tidaklah mungkin Allah meletakkannya di tempat yang kotor, di tempat yang jorok, di tempat yang berlumpur, di tempat yang banyak binatang di dalamnya. Seandainya itu dimuliakan Allah, namun kenyataannya tidak. Ya, sehingga manusia-manusia itu kita sendiri yang menjadikannya mulia, berharga, bernilai, memiliki kedudukan. Maka jadilah barang yang kotor di mata Allah ini mulia di mata manusia. Nah, orang yang mencintai di dalam hatinya dan telah berakar kecintaannya akan harta benda, maka orang tersebut pasti akan berat mengeluarkan karena dia telah mencintainya. Tapi orang yang dermawan tidak menjadikan harta benda, kekayaan, suatu kecintaan bagi dirinya, melainkan dia bisa mengambilkan ibar dan hikmah dari apa yang Allah datangkan guna kebahagiaannya di akhirat, darul baqa, rumah yang kekal, tempat yang abadi, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran. Bukan menjadi satu larangan bagi setiap manusia ingin mendapatkan dunia, hanya saja yang menjadi warning untuk setiap manusia dari perihal harta ini, manakala dia melalaikan akan kewajibannya, melalaikan dirinya daripada rasa syukurnya, menjadikan orang tersebut kufur terhadap nikmat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah apa yang Allah tebar di dunia ini, kehidupan dunia ini, daripada
kebaikan guna hari akhirat nanti, guna rumahmu di akhirat nanti. Adapun yang di dunia tidak kita bawa mati kecuali orang yang paham kemana dia harus menjadikan apa yang dimilikinya untuk kemuliaan rumah akhiratnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun dengan seperti itu pun tidak Allah mengatakan tinggalkan dunia, ambil, dapetin ya bagianmu terhadap dunia, yakni sebatas yang kamu butuhkan, bukan terhadap urusan dunia manusia itu ambisi. Tingkatnya tinggi lagi udah. Ambisinya itu mengalahkan daripada akal sehatnya, sehingga yang haram dilakukannya, menghalalkan segala macam yang dilarang Allah. Kewajibannya sebagai mukmin diabaikannya. Ini orang maghrur, tertipu dia dengan dunia itu sendiri. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jangan kau membuat kerusakan di atas muka bumi Allah. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang suka berbuat kerusakan. Tamam. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Orang yang beriman, jangan melalaikan kamu hartamu. Ada warning bagi yang paham, bagi yang mengerti, bagi yang Allah bukakan hati. Allah bukakan hati kita sehingga kita paham. Dan khitab ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ana wa antum minal mu'minina insyaallah. Maka sepatutnya untuk hati kita dengan keimanan yang ada Allah anugerahkan untuk kita meyakini serta memahami khitab yang Allah turunkan, wahyukan, kemudian diperintah untuk Nabi menyampaikan kepada orang yang beriman. Apa isinya? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu melalaikan kamu dari Allah. Jangan sampai anak keturunan melalaikan kamu daripada ingat kepada Allah. Dalam ayat yang Allah berfirman, rijalun, orang-orang laki-laki, la tulhihim amwaluhum la tijaratuhum la tulhihim tijaratuhum wala amwaluhum dzikrillah. Orang-orang yang tidak membuat lalai perdagangan mereka, perniagaan mereka, bisnisnya mereka, tidak membuat mereka lalai dari ingat kepada Allah. Tamam. Ini orang yang paham, orang yang mengerti, mukmin yang betul-betul telah mempersiapkan daripada apa yang Allah titipkan untuk bekal di akhiratnya. Allah selamatkan kita daripada hubbud dunia. Allah jadikan di dalam hati kita insya Allah ditumbuhkan hubbul akhirah. La tajtami'una hubbud dunia wa hubbul akhirah fi makan wahid. Tak bakal bertemu kecintaan kepada dunia dan kecintaan kepada akhirat di satu tempat, di satu wadah. Hati kita ini cuma ada hanya menerima satu, hanya menampung satu, nggak bisa menampung dua kecintaan. Imma cinta kepada dunia, wa imma cinta kepada akhirat. Fakhtar li nafsik. Ente mau cintakan hatimu kepada dunia atau engkau mau mencintakan hatimu kepada akhirat, pilihan di tanganmu. Yang beruntung kamu, yang rugi juga dirimu. Maka jadilah orang yang cerdas minal mu'minin, bagaimana mengisi daripada hatinya dengan penuh kecintaan kepada Allah. Cinta penuh dengan kecintaan dalam hati kepada Nabi Muhammad, kepada orang-orang saleh. Abad dunia ra'su kulli khatiyah, cinta kepada dunia pangkal mula awal malapetaka. Bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Artinya orang yang mencintai terhadap harta di dalam hatinya, mesti dia akan menjadi orang yang merugi. Dengan sadar dia mengetahui bahwa semua harta yang dia kumpulkan yang penuh dengan ambisi untuk didapatkan hingga menghalalkan semua yang diharamkan Allah, mesti dia tinggal. Mau tidak mau, terpaksa atau dipaksa, pasti dia tinggalkan. Nah, ternyata sebab daripada diantaranya cinta kepada harta ini, sedangkan cinta harta itu mempunyai dua sebab. Pertama, suka bersenang-senang, panjang angan-angan. Kesemua itu tidak akan bisa didapatkan, memang alatnya, transportasinya, kendaraannya adalah harta. Bagaimana orang menginginkan sesuatu yang dia inginkan jika itu harus melalui transaksi tapi dia tidak memiliki uang, dia tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, ketika timbul ini keinginan, jika keinginan tersebut mendatangkan kebaikan untuk dirinya, maka dia akan mengupayakan dengan cara yang baik. Masalahnya, ada orang yang keinginannya itu, antusiasnya, menggebu-gebu terhadap yang dia inginkan, tapi dia di luar batas kemampuan. Disinilah peranan syaitan mempermainkan hamba tersebut. Lakukan apa yang semestinya tidak kamu lakukan. Nanti kalau sudah kamu dapatkan, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah. Seolah-olah dia bisa menjamin kapan matinya. Seolah-olah dia bisa menjamin umurnya itu masih panjang. Seolah-olah dia bisa menjamin taubatnya diterima Allah. Ini memperolok-olok namanya, mempermainkan Allah. Dia mau memanipulasi Allah, mau melakukan tipu daya dengan Allah. Wallahu khairul makirin. Allah lebih baik, lebih hebat tipu dayanya. Hati-hati. Allah berikan pemahaman insyaallah. Ketika kehendak sudah ada, suka bersenang-senang, ya, maka timbul keinginan. Disinilah sebab daripada, dan panjang angan-angan juga disini, merupakan sebab daripada orang tersebut terhadap dunia dia akan jatuh cinta. Bukankah kita telah sering kali mendengarkan dikatakan bahwasannya dunia itu adalah diumpamakan putrinya iblis. Kalau kamu datang meminangnya, maka iblis akan bolak-balik mendatangi kamu. Ketika kamu nikahi dia punya putrinya, maka iblis menetap satu atap denganmu. Artinya dunia ini kalau kamu pinang dengan hatimu, maka iblis akan terus menggodamu. Lanjut, ambil. Jangan kau lewatkan fursah, kesempatan. Kau ambil, kau nikahi dia. Artinya kalau letakkan itu dunia di dalam hatimu, harta tersebut di dalam hatimu, maka iblis satu atap dengan dia bersemayam di dalam hatimu untuk menjaga jangan sampai kau punya hati terhadap kecintaanmu akan harta kau keluarkan. Maka disinilah orang tersebut statusnya keluar kikir. Berat dia untuk mengeluarkan harta. Datang orang Allah utus untuk meminta bantuan, padahal dia mampu untuk membantu, tapi tidak akan pernah dia keluar. Kenapa? Karena sudah mengakar kecintaan akan harta, besar keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, panjangnya hayalan dan angan-angan yang ada pada diri orang tersebut, maka membinasakan dirinya sendiri. Jadi sebab pertama dari orang yang inginkan dari dirinya sifat kikir itu hilang, jangan pernah ada di dalam hati cinta kepada Allah. Tidakkah cinta kepada Allah lebih cinta kepada harta? Bukankah cinta kepada Allah lebih baik? Kenapa tidak mencintai Nabi kita Muhammad? Kenapa tidak penasaran dengan Nabi kita Muhammad? Kenapa tidak berambisi pengen tahu bagaimana Nabi Muhammad, keseharian beliau, mau tidurnya Nabi bagaimana? Tidak penasaran gak kita bangun tidurnya Nabi Muhammad bagaimana? Nggak ada ambisi untuk itu, atau kita hanya habiskan ambisi kita untuk
perkara harta hingga kita mencintainya, timbul sifat bakhil dan kikir pada diri kita. Waliyadzubillah. Sallallahu salamah. Allah berikan keselamatan untuk kita daripada cinta kepada harta ini, insyaallah. Andai ia ditakdirkan hidup sehari atau sebulan, barangkali ia mau mengeluarkan harta, Allah kasih tahu ente umur ente besok berakhir. Atau Allah kasih tahu gambarannya sebulan lagi ente meninggalkan ini dunia. Barulah dia mau mengeluarkan hartanya. Allah sifatkan itu di dalam Al-Quran. Apa yang Ghazali katakan ini, sehari dikasih kabar mau mati, bulan depan, tahun depan. Seperti dokter memvonis seseorang yang punya riwayat stadium tinggi, umurmu kisaran 3 bulan, 2 bulan, ya. Ini juga ini membuat yang mendengar tuh terkikis, dia punya keyakinan. Nggak ada yang namanya mati itu semuanya kecuali sudah di kitab. Ajal itu mati semua sudah ditentukan Allah di dalam kitab. Meski manusia memvonis, meskipun manusia sudah memvonis Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan mandul, tidak punya anak. Dalam ilmu medis. Tamam. Lalu yang terjadi dengan Nabi Zakaria? Nah, sekarang kita lebih meyakini ini omongan makhluk daripada yang menciptakan makhluk. Mana kita punya akal sehat? Al-Ghazali mengatakan, memberikan satu perumpamaan gambaran, besok mati, bulan depan kamu mati. Padahal itu tidak mungkin terjadi. Tidak ada yang namanya malaikat mau datang ke rumahmu, ketok pintu izin mau nyambut nyawa, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok aneh mau nyambut nyawa ente. Oh, mulailah dia keluarkan hartanya semua di jalan, habis, tidak ada sisa. Kenapa? Karena tahu besok dia bakal mati. Allah menjelaskan, menggambarkan dalam Al-Quran perihal ini. Contoh, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakin, kau punya harta, keluarkan kau punya harta sebelum datang kepadamu kematian. Mati pasti akan datang. Nah, sebelum itu datang, keluarin, kata Allah. Kalau sudah datang kematian, sudah dekat kepada ajal, matanya sudah nggak bisa lagi melihat, menyadari siapa yang ada di sekitar, mulutnya terbelak-lak, udah nggak bisa ngomong lagi, sudah di ujung ajalnya. Tapi sebelum itu datang, kata Allah, infakkan kalau kamu mau berinfak, sedekahkan kalau kamu mau keluarkan hartamu. Nggak nunggu kamu kaya baru kamu bersedekah. Hatta orang yang miskin pun mampu untuk bersedekah. Tidak ada yang menjadi penghalang orang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Mau dia berkecukupan atau ini orang penuh dengan kekurangan. Sebagaimana Allah firmankan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Orang yang menginfakkan harta dalam keadaan dia lapang ataupun dalam keadaan dia susah. Nggak jadi penghalang. Yang menjadi penghalang orang mengeluarkan harta, menjadikan orang tersebut kikir, menahan daripada yang dicintainya. Hawa nafsunya sudah membuat dia merugi. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah mau mengakhirkan, tidak bakal diakhirin sama Allah. Nyawa, setiap orang yang bernyawa kalau sudah datang ajalnya, tidak ada waktu untuk. Tapi yang mengalami ini, yang sedang didatangi ajal ini, apa? Laula akhartani ila ajalin qaribi fa asaddaqu aku minas salihin. Ya Allah, kalau dikasih waktu sebentar,
Aku akan bersedekah dan aku akan dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang solihin. Tidak akan Allah kasih kesempatan kalau sudah waktunya ajal. Ya sudah ajal datang mati, tinggal nunggu matinya aja itu. Tinggal selesai ruhnya, tidak ada lagi di dalam jasad. Sudah kakulah ini hamba Allah. Tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bergerak, wala bisa bersedekah, wala bisa berinfak. Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Kalaupun dikatakan tadi minta. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau dikasih kau akhirkan ajal walau barang sedikit ya Allah. Fa as-saddaqa, itu kata yang sedang mau mati ini. Tapi Allah menjelaskan ajal sudah datang, enggak bisa diakhirkan. Allahu khabirun bima ta'malun. Kalaupun dikasih kesempatan sama Allah, Allah tahu apa yang akan kamu lakukan. Tetap kamu akan kikir. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Allah Maha mengetahui. Itu bahasa mulut dan ucapan orang yang kikir. Ya. Orang yang di dalam hatinya cinta kepada harta, ketika didatangkan ajal dia minta waktu ditunda. Kalaupun dikasih sama Allah, dia akan kembali kikir lagi. Ya akan kembali kikir. Barangkali yang mau mengeluarkan harta itu kalau dikasih waktu, subhanallah. Baik, Allah jaga kita insya Allah. Allah selamatkan kita daripada afat wa mudarat. Barangkali anaknya menggantikan kedudukan panjang angan-angan sehingga ia menahan hartanya demi mereka. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak itu menyebabkan sifat kikir dan sifat pengecut serta kebodohan. Apabila di samping itu ada rasa takut, miskin, dan kurang percaya akan datangnya rezeki, maka sifat kikir pun menjadi kuat. Takut miskin. Mengeluarkan harta takut miskin. Kedua, bila ia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki untuk kita, pernahkah perhitungan? Tidak ada sama sekali. Mau orang itu beriman atau tidak beriman, tetap Allah kasih rizki. Tidak ada perhitungan sama sekali. Ya kitanya yang takut miskin. Nah, ini salah satu sebab kikir. Kalau sudah takut miskin, mesti dia akan menjadi orang yang orang yang bakhil, orang yang kikir. Tapi orang yang tidak pernah takut miskin, tidak pernah ragu akan rezeki, tidak pernah dia meragukan apa yang orang yang meragukan rezeki yang telah ditetapkan Allah, dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Ya, dikatakan diceritakan dalam satu hikayat, tukang gali kubur itu memang tugasnya gali kubur, masukin mayat. Waktu datang jenazah, ada orang bertanya untuk mendapatkan pelajaran, kita mengambilkan hikmah. Dia tanya kepada ini tukang gali kubur, selama kamu menggali kubur, adakah keanehan yang kamu pernah dapatkan? Kata tukang gali kubur ini, iya. Apa itu? Ceritakan kepadaku. Maka yang bertanya ini kebetulan orang berilmu, ya, orang berilmu yang ingin selalu mengambil hikmah pelajaran. Apa yang kamu dapatkan? Ceritakan kepadaku. Kata tukang gali kubur ini, bukan yang kulihat daripada kawasan perkuburan pemakaman ini bangkit lagi tuh pocong, manusia udah dikubur, ketemu sama setan, ketemu sama jin. Lah, yang aku pernah dapatkan saat datang jenazah, aku gali kuburan, ternyata di tanah tersebut masih ada penghuninya, artinya ada mayat sebelumnya. Ya. Tapi yang heran, yang mencengangkan kata penggali kubur ini, arah kiblatnya terbalik. Waktu dikuburkan dia menghadap kiblat, tapi kenapa dia sekarang posisinya membelakangi kiblat?
Nah itu yang membuat aku bertanya-tanya, kata tukang gali kubur. Maka yang bertanya untuk mengambil hikmah pelajaran ini menjelaskan kepada tukang gali kubur. Mau tahu sebabnya? Itu jenazah waktu masih hidup ragu terhadap rizki yang telah Allah tetapkan. Begitulah keadaan dia di dalam kubur. Walaupun waktu diletakkan dia di dalam kubur dihadapkan ke kiblat, ternyata ketika tertutup, tertanam di atasnya tanah, dia dibalikkan sama Allah membelakangi kiblat karena sebab ragu terhadap urusan rizki. Allah itu telah menetapkan rizki saya, kamu, anak kamu, generasi yang setelahnya, semua makhluk. Kita bicara masalah porsi manusia. Kapan? Belum kamu lahir sudah Allah tetapkan. Umur kita itu masih 120 hari. Di dalam perut ibu kita itu baru 120 hari. Fayanfukhu fihi ruh. Ditiupkan Allah melalui malaikat yang diutus untuk meniupkan ruh ke janin yang ada di dalam perut ibu tersebut. Fayanfukhu fihi ruh wa yuktabu bi arba'a kalimat. Kemudian diberikan ketetapan atas 4 ketetapan. Bikatbi rizki. Yang pertama itu rizki. Ketetapan Allah itu tidak diketetapan rizki waktu kita masih dalam keadaan berumur 120 hari. Berbentuk saja sempurna belum. Baru mau berbentuk organ. Ya, janin umur 4 bulan 120 hari itu apa yang sudah terbentuk darinya? Beda kalau sudah 6 bulan. Tapi sudah Allah tetapkan bikatbi rizki wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'id. Ketetapan pertama rizkinya, di mana dia dapatnya berapa, kaya kah, miskin kah, semua ada. Masya Allah. Lupakah kita daripada perkara ini? Waktu kita sudah besar sekarang sudah berpikir takut miskin. Astagfirullahaladzim. Rizkinya sudah ditentukan, dia belum lahir, sudah dia lahir dia takut akan kemiskinan, takut ini, takut itu, bahkan meragukan rizki yang telah ditetapkan Allah. Justru sebelum dia lahir sudah Allah kasih tahu melalui lisan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amalnya, ajalnya semua sudah ditetapkan sama Allah. Allah berikan kita pemahaman insyaallah. Orang yang takut miskin melahirkan sifat kikir. Baik. Itu yang pertama. Ya, baik. Kedua, bila mencintai harta, sedangkan ia tahu bahwa ia tidak memerlukannya. Di saat ia sudah tua dan tidak punya anak, akan tetapi ia mencintai harta itu sendiri. Ini adalah penyakit menahun di dalam hati. Semoga Allah melindungi ia seperti orang yang mengasyiki seseorang. Kemudian ia mencintai utusannya dan melupakan orang itu. Sebab yang setuju oleh dinar yang dituju oleh dinar dan dirham itu ialah mencapai tujuan, sedangkan ini telah melupakan tujuan dan mengasyiki alat dan perantaranya. Ya, nikmat, merasa senang dengan apa yang dikumpulkan terhadap uang harta tersebut hingga tujuan sebetulnya dia itu lupa. Nah, ini sebab orang itu timbul lahir pada dirinya sifat kikir yang kedua. Dia kan harta, dia tidak punya anak, tapi dia suka dengan kekayaannya, dia suka dengan apa yang dimiliki olehnya. Dia jadikan hiburan orang lain itu, bahkan ya benda kah, atau dia jadikan itu kesenangan belaka hingga melupakan ini orang daripada tujuannya. Berapa banyak dari antar manusia ini melupakan tujuan Allah menghidupkan kita di dunia ini? Apa menurut pandangan kita itu gak ada maksud, gak ada tujuan? Yakni Allah menciptakan, menghidupkan kita, menjadikan dari tidak ada menjadi ada, sia-sia. Bilang Allah dalam Al-Quran, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un.
Apa menurut kalian aku ini menciptakan kalian itu hampa, sia-sia, nggak ada visi misi, nggak ada maksud dan tujuan? Enggak seperti itu. Dan kalian menyangka kalian tidak akan kembali kepadaku. Dia yang menciptakan kita. Tadinya kita ini tidak ada, dijadikan ada. Ya, dengan proses penciptaan, dengan sebab. Ya, mesti ada tujuan. Menyembahnya, mengagungkannya, mentaatinya, menjauhi semua yang dilarangnya. Itu tujuan, itu wasilah untuk kita ketika kita kembali kepada Allah. Ya, kita bisa mempertanggungjawabkan keberadaan kita di kehidupan dunia ini. Orang yang belum menjadi manusia dalam kehidupan masih berada di dalam arwah, mereka itu sudah diambil sumpah terlebih dahulu. Roh kita ini sudah diambil sumpah sama Allah di alam arwah. Lahirlah belum kita, tapi sudah diambil sumpah sama Allah. Lalu ketika sudah lahir kita langgar sumpah tersebut, mau kembali kemana? Tempat kembali kemana? Kepada yang menciptakan. Terus kalau sudah kembali menghadap Allah, nggak ada pertanggungjawaban, Masya Allah, mesti pertanggungjawabkan. Firman Allah, wa kulla insanin alzamna ta'iruhu fi unukihi wa nukhrijahu lahu yawmal qiyamah kitaban yalgahu mansyura ikra kitabak kafa binafsika yawma alaika hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra. Jauhkah kita daripada Allah selama ini? Hingga maksud dan tujuan kita dihidupkan di dunia ini kita lupa atau dilupakan. Gitu. Nah, inilah gambaran orang yang cuma tidak tahu maksud, hanya berfoya-foya, membuat asyik suasana, menyenangkan dirinya. Dia tidak ingat tujuan maksudnya. Dia lupa akan masa depan ini. Bagian orang untuk mengumpulkan banyak harta, menabung. Waktu ditanya apa tujuannya, masa depan. La ilaha illallah. Apa masa depan? Paham masa depan seperti apa yang kita pahami. Walaupun kadang-kadang orang muslim mukmin ditanya apa masa depan kita, maka orang muslim ini pun pasti kebanyakan justru menjawab masa depanku sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang yang tidak beriman. Nabung banyak, ngumpulin investasi, ini untuk apa? Masa depan anakku, masa depan kalau masa depan untuk generasiku, anak cucuku, ku siapkan masa depan. Masa depan tuh kuburan tuh, masa depan. Ya, liang kubur tuh masa depan kita. Gak pikirkankah di dalamnya kita itu mendapat nikmat atau waliyadzubillah adab, itu masa depan? Itu masa depan itu. Yaumil mahsyar ketika semua orang dibangkit, itu masa depan. Kalau ini masa sekarang, dunia ini masa sekarang, tapi yang menentukan masa depan kita ya ini, bukan ini masa depan. Paham tuh? Bukan dunia ini masa depan, kuburan masa depan kita. Yaumil mahsyar masa depan kita. Inda siratal mustaqim masa depan kita. Ketika diletakkan amal di mizan, masa depan kita. Tahu pengen tahu masa depan yang bagaimana? Versi orang yang beriman yang Allah ajarkan dalam Al-Quranul Karim. Lihat kisah Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, itu yang mengajarkan masa depan kepada saya dan kalian. Tahu dari mana? Satu zaman kagak, tapi Allah menjelaskannya dalam Al-Quran. Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tukang sisirnya anak Fir'aun. Siapa namanya? Syaitan. Tukang sisir. Jatuh sisirnya. Waktu jatuh itu sisir, terucap dari mulutnya, ta'isa man kafara rabbuh. Celaka orang yang kufur terhadap Tuhannya. Didengar sama anak Fir'aun. Adakah Tuhan selain bapakku? Nah, kan Fir'aun ngaku, ana rabbukumul a'la. Udah ini levelnya
level terdahsyat dari ciptaan Allah yang dinamakan yang disebut manusia dari keturunan Bani Adam cuma dua yang berani mengaku Tuhan. Levelnya dahsyat ini cuma dua. Pertama Fir'aun Namrud, yang kedua Firaun. Penguasa zalim ini Firaun nih, yang diutus Musa di tengah-tengah mereka ya, untuk menyelamatkan Bani Israel. Celaka yang kufur kepada Tuhan selain Allah. Ada Allah Tuhanku dan Tuhan bapakmu dan Tuhan semua yang diciptanya. Aku kasih tahu Abah, kasih tahu. Tidak takut dia, kasih tahu. Dikasih tahulah ke bapaknya bahwasannya ada Tuhan selain Abah. Siapa? Aku Tuhan, nggak ada lagi selain aku, kata Firaun. Ada tukang sisirku yang mengatakan, panggil dia. Dipanggil. Betul kau mengatakan ada Tuhan selain aku? Iya. Tuhanku Allah, Tuhanmu Allah, Tuhan yang menciptakan semua adalah Allah. Digituin sama. Akhirnya disiksa. Diikat dari ujung kepala sampai ke ujung kakinya. Disuruh mengakui bahwasannya Fir'aun adalah Tuhan, bukan Tuhan Allah yang diyakini oleh ini Masyito. Tidak mau, dia tetap dengan keteguhan imannya. Besoknya didatangkan lagi anaknya dijadikan diperlihatkan untuk dibunuh. Kalau kau tidak mengakui aku Tuhan, anakmu kubunuh. Bunuh. Lakukan apa yang ingin kau lakukan, kata Masyito. Tak ada gentar sama sekali, tidak ada, untuk mempertahankan iman wal yakin ya, dengan Allah. Lalu bagaimana orang meragukan rizki? Yang mendatangkan rizki bukankah Allah? Kenapa kita ragu kepada hal tersebut? Allah kuatkan iman kita insya Allah. Dibunuhlah anak pertama, rohnya didatangkan Allah. Wahai ibu, jangan ragu, gak usah takut, sabar. Pahala besar menantimu dari Allah. Yang kau lakukan itu tidak sama sekali, tidak salah sama sekali. Ruh anak yang dibunuh si Firaun di depan mata ibunya sendiri. Besok lagi disuruh kembali mengimani Firaun Tuhan, tetap dengan keteguhan imannya. Anaknya yang lebih kecil lagi, kujadikan anakmu sebagaimana kakaknya. Jadikan. Dibunuh, didatangkan Allah ruhnya dan menguatkan sang ibu dengan berkata sabar. Pahala dari Allah untuk ibu sudah dipersiapkan Allah. Ruhnya ini, dua anak ini saat mengatakan itu kepada sang ibu yang masih hidup, Allah beri kemuliaan Asia istrinya Firaun bisa mendengar percakapan ruh tersebut. Ada kisahnya dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir, diceritakan. Dari situlah awal mula beriman Asia istri Firaun kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu ketahuan bagaimana? Dimaafin sama Firaun lantaran dia istri. Ini orang sudah kelewatan batas, makanya Musa diutus. Istrinya pun jadi korban. Disalib, diikat di kayu, disiksa, dijemur di terik matahari oleh suami sendiri Firaun. Mempertahankan keimanan Tuhannya Allah Ta'ala. Hari berikutnya hari tetap dengan teguhan iman dan keyakinannya Asia istri Firaun. Hingga datang waktunya, tanya Firaun kepada ajudannya, bagaimana keadaannya, berubah belum? Enggak. Tetap dengan keteguhan imannya. Dia tidak mengakui aku suaminya Tuhan? Tidak. Kalau begitu habisi, kata Firaun. Dan aku ingin menyaksikan. Apa perintahnya? Lemparkan batu besar dari atas ke Asia. Waktu datang Firaun, itu batu belum jatuh, Allah perlihatkan rumahnya di surga. Tempat kembalinya kalau dia sudah meninggalkan kehidupan dunia ini, Asia. Tersenyumlah dia, tertawa, bahagia padahal masih hidup. Bilang Firaun, gila.
Disiksa, diadab, dia bahagia, dia tertawa. Loh, itu yang dilihat Firaun. Tapi yang dilihat Asia, rumahnya nikmat yang udah Allah persiapkan. Surga sudah Allah janjikan. Sebelum itu batu jatuh, dia bermunajat kepada Allah. Mengajarkan dari doanya ini Asia, masa depan. Artinya masa depan. Apa yang dipinta Asia? Allah dalam Al-Quran menceritakan, daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah berikan perumpamaan terhadap orang yang beriman, seorang wanita. Wanita, perempuan, tapi mencapai derajat yang tinggi sebagaimana Asia. Walaupun sedikit, dan menunjukkan dari ayat ini tidak menutup kemungkinan hatta perempuan pun bisa mendapatkan puncak kebahagiaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Tidak dihususkan kepada laki-laki, walaupun kebanyakan daripada kemuliaan Allah berikan kepada laki-laki. Dalam Anbiya wal Mursalin tidak ada perempuan, semua para nabi dan rasul laki-laki. Keistimewaan kelebihan memang ada pada laki-laki, tapi Allah memberitahukan juga kepada kita orang yang beriman, hatta dari kalangan perempuan. Contohnya aku kasih tahu, kata Allah, salah satunya Asia. Daraballahu mathalan ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat. Ini lihat ini, dia ngajarin pada kalimat yang Allah beritahukan kita melalui Al-Quran, masa depan. Apa yang dikatakan Asia? Idz qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu rumah di dalam surga. Tuh, masa depan bukan itu? Tahu dia arti masa depan. Itu yang paham masa depan, minta sama Allah sebelum nyawanya diambil, sebelum batu itu ditimpakan di atas kepalanya, dia minta kepada Allah dibangunkan di sisi Allah rumah di dalam surga. Saat selesai munajatnya, saat dia faham apa itu arti masa depan, Allah kasih lihat ini tempatnya, maka tersenyum bahagia. Jatuhlah itu batu dalam keadaan ruhnya sudah diangkat, batunya jatuh. Tidak ada guna lagi, yang kena itu cuma jasad, ruhnya sudah di dalam surga di bawah Allah. Itu arti masa depan. Ya, ini kita mau ini masa depan tuh, masa depan. Ente punya anak, masa depan ente itu pikirin akhlaknya gimana, adabnya bagaimana, kenal ndak anakmu sama Allah, kenal nggak anakmu sama Nabi. Itu masa depan. Sebaik-baik rizki kata Allah ketika kamu bisa menjadikan anakmu bakti, soleh, soleha, paling nikmat rizki sudah. Mengalahkan dari semua kenikmatan yang ada bagi kamu yang telah mempunyai generasi anakmu berbakti. Adab yang paling dahsyat sebelum kamu mati ketika anakmu menjadi anak durhaka, waliyadzubillah. Allah lindungi anak kita. Pahami, kasih contoh kepada anak kita, kasih masa depan untuk anak kita, bukan masa depan yang sifatnya bakal kita tinggal. Ini harus ada dari orang tuanya, diawali terlebih dahulu. Ini bapak sama ibu sibuk sama HP, hari-hari anaknya melihat orang tuanya dengan HP. Tak pernah anaknya melihat bapaknya mendirikan sholat berjamaah, mengajak anaknya. Tak pernah anaknya melihat bapak dan ibunya membaca Al-Quran. Hari-hari yang dilihat anaknya, bapakku sama HP. Itu lagi sudah dilihat sama anak, itu yang akan terekam di masa kecilnya, itu akan dibawa sampai masa besarnya. Kalau kamu kasih rekaman yang bagus, tumbuhlah ini anak dengan adab, wal akhlak, menjadi sosok anak yang dimuliakan, yang berbakti, yang ngerti yang apa yang baik untuknya, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Kenapa? Dari kecil sudah kamu kasih rekaman yang bagus, yang positif. Tapi kalau sudah kamu sibuk dengan urusan kamu sendiri, kamu lalaikan dengan masa depanmu. Generasi kita ini masa depan ini, kalau di zaman kita sekarang aja kita sudah hancur, apalagi anak-anak kita kalau tidak dari kitanya yang paham.
Allah berikan pemahaman insyaallah. Ayo sedikit lagi. Maka siapa melihat adanya perbedaan antara dia dan batu, kecuali dari segi kedudukannya sebagai alat untuk memenuhi keperluannya, maka ia pun bodoh. Mengatasi sifat kikir adalah dengan mengurangi syahwat. Keinginan. Ya, lawan untuk kita punya keinginan terhadap apa yang kita inginkan dikurangi, dilawan. Ya, dari perihal dunia. Tapi jangan keinginan untuk bekal akhirat yang kamu kurangi, salah. Keinginan dunia kurangi. Ya. Baik. Banyak mengingat mati. Berapa kali kita mengingat mati dalam sehari semalam? Pernahkah terlintas kita ingat mati aja, ya Allah? Anda nggak tahu kapan Anda mati, lalu apa bekal Anda ya? Nanti ngomong pada dirimu sendiri akan perkara kematian yang pasti setiap manusia akan merasakannya. Itu ternyata ya, salah satu cara untuk menghilangkan sifat kikir yang ada di dalam diri manusia. Kalau tidak kita ingat kepada kematian, ya, maka orang tersebut akan timbullah kikir pada dirinya berkelanjutan. Kenapa? Tidak pikirkan mati. Dia tidak lagi memikir mati. Bagaimana Allah menceritakan dalam surat Al-Kahfi itu, ketika ini hamba Allah didatangkan tanaman kebun yang luas, anggur, kurma, masya Allah, ladang sawah, sampai dia mengatakan apa? Sampai dia mengatakan berani meniadakan kiamat itu nggak bakal datang. Atau khulasah daripada kisahnya. Kenapa? Sebab karena dia tidak ingat mati, lupa sama mati. Tapi orang yang banyak mengingat kematian akan hilang dari sifat kikir dari dirinya. Apa? Mudah dia untuk bersedekah, mudah dia untuk mengeluarkan harta di jalan Allah, mudah dia untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena itulah amal yang dilakukan di masa hidupnya akan dia bawa mati. Dia udah ingat mati. Dia selalu ingat mati, tapi dia tidak tahu kapan itu mati. Subhanallah. Ya, perkara mati ini memang tidak ada yang tahu. Yang sehat bisa tiba-tiba mati, yang sakit koma sehat afiat. Hakada. Suatu perkara ghaibiyah yang cuma Allah yang menciptakan ruh yang tahu. Hatta malaikat yang mencabut nyawa aja bingung masalah mati. Ente bayangin, yang ditugaskan mencabut nyawa, dia aja kebingungan masalah ruh, masalah mati. Itu tugasnya. Apalagi kita yang tidak ngerti apa-apa. Tapi bagi kita insya Allah selalu mempersiapkan sebelum kematian. Bekal amal untuk kita bawa setelah kita mati. Menciptakan generasi anak yang soleh, kamu mati dia mendoakan. Kamu mati, dia mendoakan. Tahu yang paling bahagia yang pertama kali didengar oleh telinga setiap orang tua dari lisan anaknya yang mengeluarkan doa untuk orang tuanya ketika anak bertanya kepada orang tuanya, apa doa untuk orang tua ya? Anak bertanya, misalnya, Pak apa doa untuk orang tua? Maka orang tua ini mengajarkan, Rabbighfirli warham, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka dilakukan oleh ini anak, didengarkan sama bapaknya. Bisakah dibayar kebahagiaan tersebut? Tidak sebanding apapun yang kau miliki atau yang kamu dapatkan ketika anakmu mendoakan kamu. Itu kamu masih hidup. Apalagi kita udah mati. Ada anak yang tidak ingat lagi sama orang tuanya udah mati. La ziarah wala ratibul fatihah wala mendoakan orang tuanya. Sibuknya sama apa? Sibuknya sama ahli warisnya, bisnis yang ditinggal bapak ibunya, usaha yang dikembangkan, sibuknya orang tuanya. Dan itu banyak terjadi, apalagi di akhir zaman. Maka Allah beri keselamatan kepada kita insya Allah. Ya, mengingat mati adalah salah satu cara untuk mengatasi sifat kitim. Merenungkan kematian teman-temannya, menziarahi kubur, merenungkan cacing-cacing yang ada di dalamnya. Itu masa depan semua ya? Ada masa depan semua. Tangga kubur, bicara masalah perihal kematian. Kafabil mauti wa'idah. Bilang Nabi SAW, cukup bagi kita ini ingat mati itu nasihat.
Andaikan semua kitab ini yang berisikan nasihat, dengan kita sungguh-sungguh mengingat kematian, itu lebih dari apa yang ada di dalam ini kitab. Lebih dari apa yang dijelaskan guru dan ulama kepada kita. Saat kita betul-betul meresapi apa arti kematian. Bagaimana sakitnya mati, bagaimana sakitnya ruh waktu ditarik. Ya, Nabi bayangkan, Nabi kasih gambaran. Seperti pakaian yang diletakkan di pohon yang berduri, kemudian ditarik dengan kuat itu, kain yang melekat di pohon duri, pohon yang banyak durinya itu, kemudian ditarik dengan kuat itu kain. Nabi gambarkan seperti itulah ruh kita nanti ditarik. Kalau orang tersebut ya, di luar perlindungan dan kasih sayang serta rahmat dari Allah. Tapi ada orang yang ketika ruhnya diambil, dia tidak merasakan sakit. Mudah meninggalnya, nikmat dia mendapat menghadapi ajalnya. Apa sebab? Allah sudah lihatkan tempat dia setelah mati, meninggalkan dunia. Maka rasa sakit pun tidak dia rasakan. Ya, tertutupi dengan apa yang Allah perlihatkan setelah dia meninggalkan dunia. Allah bihusnil khatimah. Allah bihusnil khatimah. Dan memikirkan keadaan-keadaan itu. Perhatian terhadap anak diatasi dengan menyadari bahwa penciptanya menciptakan rezeki bersamanya. Banyak anak yang mewarisi, sedang itu bukan rezekinya. Yang berusaha bapaknya, orang tuanya, ahli waris cuma hanya meninggal, bahkan di antara ahli waris banyak yang berebutan. Yang repot ngurusnya siapa? Yang mengusahakan siapa? Banting tulang siapa? Yang peras keringat siapa? Yang mati. Entah itu bapak kan, entah itu ibu kan, kalau meninggalkan banyak harta warisan bukan milik orang tua, bukan milik si anak ahli waris. Rizkinya itu Allah berikan kepada orang tuanya, bukan kepada anaknya. Dia cuma menyiapkan apa? Baskom ya. Menyiapkan baskom, tampah. Tahu tampah kan? Yang banting tulang apa? Baik. Dan banyak pula anak yang tidak mewarisi. Padahal Allah Ta'ala mengaruniainya harta yang banyak. Jika anaknya seorang yang soleh, maka Allah Ta'ala memimpin orang-orang yang salih. Jika ia seorang yang fasik, maka semoga Allah tidak memperbanyak anak-anak seperti itu. Karena ia menggunakan harta untuk bermaksiat. Itulah bahayanya kalau harta itu bukan di tangan yang tepat. Bapak meninggalkan orang tua meninggalkan warisan banyak. Kebetulan anaknya kuat nyabu, kuat narkoba, kuat maksiat, kuat khamar, kuat bikin tempat perkumpulan yang tidak mendatangi ridha Allah. Meninggalkan orang tuanya, harta selesai sudah, tambah jadi lagi. Yang seperti itu mudah-mudahan didikitkan sama Allah. Tapi kalau yang di atasnya, yang sebelumnya anak yang soleh, anak yang taat, bagus tuh. Tahu dia bagaimana mengaplikasikan harta warisan dari Allah. Dibangunkannya masjid dengan niat, pahala jariah untuk almarhumah. Dibangunkannya pesantren, dibangunkannya majlis, dibuatkannya air minum yang diwakafkan untuk jadi jariah semua. Kenapa? Karena anaknya taat. Tapi ketaatan anak harus diawali dengan didikan orang tua. Kalau tidak kamu lakukan seperti itu, kamu yang akan menyesal di kemudian hari sebagai orang tua. Ya. Pahami hal tersebut. Ajarkan kata Nabi anakmu Al-Quran. Nah, ajarkan anakmu Al-Quran. Ajarkan anakmu cinta kepada Nabinya Muhammad SAW. Kalau kamu tidak sampai ke level hal tersebut, jangan sampai anakmu juga seperti dirimu. Kita mengakui kekurangan kita, sibuk kita dengan dunia. Jangan jadikan anakmu seperti kamu sibuk juga dengan urusan dunia. Minimal dia kamu sibukkan dengan urusan akhirat. Biar aku yang saat ini tidak paham akan masalah agama, kecuali keterbatasan yang kupahami, tapi tidak akan pernah aku ridha untuk anakku menjadi seperti aku. Minimal dia mewarisi generasi yang ingat kepada Allah, yang tahu Al-Quran, yang tahu siapa nabinya, yang bisa mengangkat derajat
orang tuanya. Paham maksudnya? Kalau anaknya tidak dilakukan, tidak dikasih tarbiyah seperti itu, tidak ada beda la anak wala bapak. Maka apa yang dihasilkan? Tidak ada hasil. Ya. Biarlah kita yang penuh dengan kekurangan sebagai orang tua saat ini, tapi tidak akan pernah aku ridho kekurangan itu didapatkan oleh anakku dalam urusan akhirat. Ya. Aku tidak terlalu anakku dalam urusan dunia, tapi kalau untuk akhirat aku support. Ayo nak. Ini dia menciptakan generasi yang bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat untuk dia nanti. Mau hidup dia atau setelah dia mah? Baik. Termasuk manfaat ialah merenungkan celaan orang terhadap orang-orang yang kikir dan watak manusia yang tidak menyukai mereka serta pujian kepada orang-orang yang dermawan dan kesukaan orang terhadap mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Kikir. Quran surah Al-Baqarah ayat 268. Setan ngajak manusia fakir, Allah ngajak manusia kaya. Dikira perdagangan kalian doang yang dapat, ya, orang-orang yang punya perdagangan dunia, dan kalian kira Allah tidak mempunyai perdagangan untuk perkara akhirat? Ada orang kaya dalam urusan dunia, tapi dia miskin dalam perkara akhirat. Ada juga orang yang di dunianya miskin, tapi dia paham daripada maksud dan tujuan hidup dia kaya di akhirat. Semua berdagang. Yang ini berdagang dalam urusan dunia dengan ambisi kesungguhannya, mengatur, banyak untung, dapat relasi dan lain sebagainya. Wah, ini orang dengan perdagangannya sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tijarah. Allah sampai mengatakan kalimatnya tijarah. Orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Bukan sekedar keuntungan, tapi selamat daripada siksa dan azab yang pedih. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Beriman kamu kepada Allah. Ini perdagangan denganku, kata Allah. Kalian mau tijarah denganku? Pertama, yang kamu harus siapkan imanmu kepada alhamdulillah. Allah masih memuliakan kita dan semoga Allah selalu menjaga keimanan kita. Kita sudah melakukan satu transaksi dengan Allah hingga saat ini. Mudah-mudahan hingga akhir hayat kita transaksi yang satu ini menjadi penentu selalu di dalam perlindungan Allah, yaitu iman kita kepada Allah. Tu'minuna billah wa rasulihi, dan beriman kepada Rasulnya. Apa maksudnya beriman kepada Rasul? Bagaimana cara kita mengimani Allah dan Rasul? Bantu perjuangannya Nabi kita Muhammad. Kamu dengan hartamu, bantu dengan hartamu. Kamu dengan tenagamu, bantu dakwah dan perjuangan nabimu dengan tenaga dan dengan fikir, bantu. Itu tijarah. Itu semua wasilah perantaranya. Ya. Ada yang dengan pikiran, ada yang dengan hartanya, ada yang dengan tenaganya, ada yang dengan apa yang dia bisa berikan untuk negosiasi ini berhasil. Perdagangan akhirat dengan Allah ini sukses dan mendatangkan keuntungan. Keuntungannya tidak lain selamat dari azab yang pedih, selamat dari siksa neraka. Itu keuntungan yang diharapkan bagi setiap manusia yang pasti akan mendapati hari kebangkitan. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ada maksudnya jihad fi sabilillah. Melanjutkan estafet dakwah Nabi Muhammad SAW. Ente banyak harta, ente punya kekayaan. Cetak generasi yang bisa meneruskan dan melanjutkan dakwah Nabi Muhammad. Mau dibawa mati harta bendamu. Ini orang punya kemampuan untuk mempelajari agama, tapi dia terhalangi dari sisi ekonomi. Modalin. Jahiduna fi sabilillah dengan apa?
Berjihad dengan Allah, di jalan Allah dengan apa? Bi amwalikum, keluarin hartamu kata Allah. Aku ganti kok kata Allah. Apalagi yang dipinta sama Allah dengan perdagangan dengan Allah? Wa anfusikum, nyawamu. Aku pinta kata Allah. Ini perdagangan dengan Allah, bukan main-main ini. Lihat orang yang jihad fisabilillah, takutkah mereka mati? Tidak ada rasa takut. Apa sebab? Karena saat itu mereka sedang melakukan negosiasi dengan Allah. Ya. Bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum. Itu yang paling baik untuk kalian. Lihat pemastian dari Allah. Dzalikum yang disebutkan tadi semua, dzalikum khairul lakum. Paling baik sudah untuk kamu. Artinya apa? Kalau masalah perdagangan dunia itu baik untukmu tapi sifatnya sementara tidak kekal. Yang ini baik untuk kalian, penuh di dalam kenikmatan dan sifatnya abadi. In kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahuinya. Tapi banyakkan orang tidak tahu, sedikit yang mengetahui. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang yang mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum, diampunkan dosa kalian sama Allah. Wa yudkhilkum jannatin, dimasukkan kalian ke surga. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan, tempat atau tempat tinggal, rumah tinggal yang bagus, yang nyaman. Wa masakin thayyibatan fi jannati adan, di dalam surga namanya surga Adan. Orang yang negosiasi dagang sama Allah sukses, tempatnya surga, nama surganya surga Adan. Dzalika dzalika wal fawzul 'adzim. Itulah keberuntungan yang besar. Bukan keuntungan yang kamu dapat di dunia. Keuntungan yang besar, itu perdagangan dengan Allah. Allah berikan pemahaman untuk kita insyaallah. Allah jadikan hati kita senantiasa tertegun dengan apa yang disampaikannya melalui Al-Quranul Karim. Dan apa yang disampaikannya melalui sabda Nabiyil Azim sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan perkumpulan kita penuh barakah. Dan menjadikan perkumpulan kita mengangkat derajat kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita insyaallah. Yang masih hidup diampunkan dosa, dipanjangkan umur dalam keadaan taat. Yang telah meninggal Allah jadikan makam dan kuburannya raudhah min riyadhil jannah. Dan Allah jadikan insya Allah kita hamba yang selalu mendapatkan perhatian darinya, mendapatkan nadrah dalam hati kita dari Allah Subhanahu wa taala sehingga memberikan keselamatan untuk kita dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.